Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rapat Menpan RB dengan Komisi 2 DPR RI pada tanggal 10 April 2023 di gedung DPR RI Jakarta, ada sesuatu yang menarik di sana, teman-teman, yang perlu kita simak bersama. Seorang anggota Komisi 2 DPR RI yang menyatakan tenaga honorer adalah korban. Sehingga anggota DPR RI ini mendorong Menpan supaya pemerintah tidak sekedar pendekatan administratif saja, tidak pendekatan secara hukum saja, ataupun efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi ini terkait dengan anggaran. Sehingga DPR RI terus dorong Menpan RB lakukan pendekatan kemanusiaan. Seperti apa yang dimaksud dengan pendekatan kemanusiaan? Mari kita simak. Birokrasi tetap baik dengan membangun opini bahwa pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang sama dalam penyelesaian tenaga non-ASN atau ex-THK 2 secara adil, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara. Pimpinan dan kawan-kawan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Menteri dengan seluruh jajaran yang saya hormati, saya baru saja kembali ke Komisi 2. Jadi barangkali ada yang lupa, nama saya Heru dari fraksi PDI Perjuangan, Dapil 7 Jawa Tengah. Bukan untuk kampanye untuk dipilih karena Pak Menteri bukan dapil saya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan ucapan selamat ke Pak Menteri. Walau masa tugasnya kalau saya hitung mungkin kurang lebih hanya 1,5 tahun. Kalau dihitung sampai periode Pak Presiden selesai. Ini bisa menjadi merupakan beban yang sangat berat bagi beliau. Tapi bisa juga menjadi masa-masa untuk berbuat kemuliaan untuk orang banyak. Jadi selamat untuk beliau. Beliau pejabat daerah yang sukses sampai sekarang menduduki menteri. Yang kedua, saya ingin menyampaikan masukan atau pandangan. Dalam pandangan saya, para pegawai non-ASN atau honorer atau apapun namanya adalah korban. Mereka objek, bukan subjek. Kalau didekati secara aturan, ada yang diangkat secara sah sesuai aturan itu. Ada yang diangkat bisa saja dianggap tidak sah. Tetapi sah atau tidak sah bukan kemauan mereka. Bisa saja daerah disalahkan. Tapi daerah juga punya alasan. Bisa saja ini menjadi masalah yang terus-menerus seolah-olah tidak kenal selesai. Tapi bukan maunya para honorer, mereka menjadi masalah. Dan kebetulan yang disebut pegawai non-ASN dan atau honorer itu mereka manusia semua. Mohon maaf, saya bicara seperti ini. Mereka, saya ulangi, mereka itu manusia semua. Ya. Yang merupakan objek, yang merupakan korban. Apapun dan bagaimanapun prosesnya mereka menjadi pegawai honorer. Saya katakan korban, karena konon yang disuruh bayar pun terpaksa mau untuk jadi honorer.
Saya yakin bukan karena mereka merasa mampu membayar, terpaksa membayar. Pak Menteri pernah jadi bupati, tahu yang seperti ini. Saya yakin bukan bupati yang main, tapi ada juga orang yang main. Anggap aja ini sinyalemen. Terlalu panjang kalau saya lanjutkan, sudah banyak dari kawan-kawan. Jadi pendekatan kita saya pikir tidak sekedar pendekatan administratif, tidak sekedar pendekatan hukum, tidak sekedar bicara efektivitas dan efisiensi, tapi saya ingin mengajak bicara kemanusiaan. Mereka manusia semua. Banyak yang sudah puluhan tahun, banyak menjadi honorer sejak dari masih belum berkeluarga, sampai sekarang anaknya 2 atau 3. Ya. Sekarang sebagian agak beruntung, karena ada yang digaji sesuai dengan upah minimum. Tapi ternyata masih ada ya, yang terimanya 100, 200, 300 per bulan. Ini. Jadi mereka butuh pertolongan. Butuh kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butuh kearifan, kebijaksanaan. Mudah-mudahan Pak Menteri punya peluang untuk melakukan seperti itu. Walaupun saya tahu beliau bukan pemegang otoritas mutlak tentang hal ini, saya paham. Oleh karena itu, saya katakan beliau punya kesempatan untuk berbuat sebaik-baiknya. Saya doakan mudah-mudahan Pak Menteri berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.